Hari ini kita akan membahas tentang website. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang SEO, jadi website ini tentu memiliki peran yang sangat penting dan vital dalam sebuah bisnis ya. Kalau saya sendiri menganggap website itu adalah kantor digital yang bekerja untuk kita selama 24 jam. Bahkan ketika kita sedang tertidur atau sedang liburan, website itu bisa bekerja untuk kita. Sehingga sebelum kita membuat sebuah website atau bahkan website kita sudah jadi, alangkah baiknya untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini, mengaudit website kalian yang sudah jadi, yang sudah terbentuk. Siapa tahu mungkin ada hal yang sekiranya ngena dalam pembahasan ini. Tentunya kalau mau membuat website harus memiliki pondasi, struktur, dan juga tujuan. Jadi kalau tujuannya sudah jelas, strukturnya sudah ditentukan, pondasinya sudah pas, maka sudah saatnya harus mewujudkan dari website itu sendiri. Nah, yang saya tekankan di sini adalah struktur dari website yang akan dibuat. Semisal dari sisi kategori. Yang paling saya sering temukan adalah kategori pada sebuah website, terutama bagi pemula atau yang membuat website tanpa menggunakan jasa profesional. Terkadang sedikit kebingungan di sisi kategori. Sebenarnya kategori ini ibarat sebuah pasar. Jadi yang setiap lantai memiliki produknya tersendiri. Semisal di lantai bawah dikumpulkan seluruh penjual, seluruh pedagang yang menjual aneka sayuran. Jadi ketika kalian datang ke lantai 1, ke lantai bawah, maka kalian dari ujung A ke ujung B, dari awal ke akhir itu akan menemukan seluruh pedagang atau penjual sayuran. Begitu juga ketika kalian naik ke lantai 2, mungkin di sana akan dikumpulkan seluruh pedagang yang jualan fashion. Jadi ketika kalian mau membeli fashion yang berkaitan dengan fashion, maka kalian cukup datang ke lantai 2, maka seluruh jenis fashion akan kalian temukan di sana. Begitupun lantai 3 dan seterusnya. Nah, dalam website juga demikian. Jika website kalian memiliki banyak kategori, seharusnya dan memang harus fokus. Semisal jika kategorinya untuk about us, ya udah isi dan lengkapi secara detail about us tersebut. Begitu juga tentang kategori yang lainnya. Nah, yang paling sering disalah mengertikan adalah ketika membuat website blog atau portal berita. Biasanya kan banyak sekali ada kategorinya, misal kategori sepak bola, kategori lifestyle, entertain, music, dan sebagainya. Nah, oleh si pemilik biasanya akan dicentang semuanya, bahkan ada lebih dari satu segala macamnya. Nah, disinilah letak kekeliruannya. Sebenarnya kategori itu harus dipikirkan secara matang. Misal, fokusnya di bidang musik, ya sudah, berita, informasi seputar musik harus dimasukkan dalam kategori itu saja. Jadi ketika ketika pembaca masuk ke kategori tersebut, semua informasi tentang musik akan ada di sana. Tidak lagi ada menemukan berita politik masuk ke musik gitu ya. Jadi ketika kalian menulis berita, ketika kalian menulis artikel, sebelum kalian menulis artikel juga wajib memperhitungkan angle dari tulisan tersebut. Apakah ini nanti masuknya ke kategori music, apakah ini akan masuknya ke kategori politik dan sebagainya. Jadi ketika kalian mau mempublish, tidak pusing lagi untuk centang semua kategori. Nah, ini juga akan berfungsi ke
sistem mesin pencari. Nah, kemarin saya sempat sharing juga ke beberapa mentor, ke beberapa temen. Kategori ini juga sangat berpengaruh pada sistem SEO, terutama di mesin pencari. Nah, itulah yang perlu diperhatikan ketika kalian mau ketika kalian mau membuat sebuah website. Strukturnya harus diperhatikan, terutama dari sisi kategori. Jangan lupa, saya capek. Follow ya.